Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, mari kita membaca Al-Quran bersama. Wali ala hadin niyah wa likulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam ya, untuk tingkat jenjang SMA pada hari ini dengan tema taat kepada aturan, perilaku kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras. Ada tiga poin yang akan kita bahas ya. Oke, langsung saja. Pertama, terkait dengan itu kita akan memahami ya Quran surah Al-Maidah ayat 48, kemudian Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Kita bertilawah bersama membaca surah Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Oke, selanjutnya kita akan membaca Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, An Ali radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ta'atan fi ma'siyat innamat ta'atu fil ma'ruf. Ya, ini nanti akan kita bahas bersama. Kemudian kita akan membaca Quran surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Oke, terkait dengan surah-surah tadi ya, ayat tadi ada asbabun nuzul, ada sebagian yang memiliki asbabun nuzul ya, terkait dengan ayat itu nanti mungkin seluruhnya bisa dipahami ya, terkait dengan asbabun nuzul ayat Quran surah Al-Maidah tadi, kemudian surah An-Nisa dan At-Taubah ya. Kita masuk kepada bagaimana menerapkan ya terkait ayat Quran surah An-Nisa tadi ya. Ini yang pertama adalah kita akan menyimpulkan ya, isi kandungan yang ada di dalam surah Al-Maidah ayat 48. Pertama, kitab suci adalah
kitab suci Al-Quran itu adalah kitab suci yang terakhir, ya, sebagai penyempurna. Itu isi kandungan yang pertama. Yang kedua, kemuliaan dan keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah isinya yang paling sempurna. Dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, Al-Quran itu adalah kitab yang paling sempurna. Yang selanjutnya, keragaman agama yang ada di dunia diberikan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk menguji kemampuan manusia dalam memilih dan menerima kebenaran. Selanjutnya, semua manusia dengan kemampuan fasilitas yang tersedia harus dipergunakan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian isi kandungan daripada surah An-Nisa ayat 59, setiap umat Islam wajib taat dan patuh kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, ya, pemimpin. Kemudian selanjutnya, terhadap ulil amri wajib mentaatinya selagi tidak memerintahkan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apabila terjadi perselisihan maka harus kembali kepada Allah dan Rasul atau kembali kepada Al-Hadis dan Al-Quran. Isi kandungan surah At-Taubah ayat 105, pertama, setiap umat Islam diperintahkan untuk kerja keras, ya, bekerja keras. Yang kedua, umat Islam yang mampu lebih unggul dibandingkan dengan umat Islam yang kurang mampu, ya. Umat Islam yang kuat lebih baik dibandingkan umat Islam yang mampu. Umat Islam yang mampu dan beriman dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan umat Islam lain, ya, itu luar biasanya umat Islam yang kuat. Kemudian Allah SWT akan menampakkan dan memberi balasan dari setiap amal perbuatan manusia kelak di akhirat. Ketentuan dan dasar hukum taat pada aturan, kompetitif dalam kebaikan dan bekerja keras dalam kehidupan dengan baik dan benar berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, taat aturan. Hidup membutuhkan keserasian dan aturan, betul? Kemudian dengan mentaati peraturan akan tercipta ketertiban dan keselarasan antar sesama. Kemudian yang kedua, berkompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan harus dilakukan untuk memajukan potensi yang dimiliki. Semua manusia itu memiliki potensi yang baik, maka harus berlomba-lomba untuk mengeluarkan potensi kebaikan tersebut. Selanjutnya, bekerja keras. Agama memerintahkan agar kita bekerja keras semampu yang kita bisa, ya. Jangan mengada-adakan, tapi bagaimana kemampuan kita, ya, karena la yukallifullahu nafsan illa usaha, ya. Allah tidak akan membebani suatu kaum kecuali memang kaum itu adalah mampu seseorang, ya. Setelah bekerja keras, semua hasil diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertawakkaltu ilallah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk perilaku taat kepada aturan dan kompetitif dalam kebaikan dan bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bentuk perilaku taat kepada aturan di rumah. Apa contohnya? Bangun pagi, berpamitan, memohon doa kepada kedua orang tua ketika pergi sekolah atau ketika ingin belajar di rumah. Kemudian pulang sekolah tepat waktunya, ya, ketika sudah selesai menyelesaikan satu kegiatan, maka segera membantu pekerjaan orang tua. Yang putri bisa membantu dengan memasak dan membersihkan lingkungan rumah. Kemudian yang putra bisa menolong ayahnya, ya, yang bekerja. Kemudian bisa hal-hal yang kita anggap sepele tetapi itu perlu kita bantu. Kemudian melakukan sholat berjamaah bersama orang tua, ya, bagi yang putri itu khusus. Kalau yang laki-laki, ayo hidupkan masjid berjamaah ke masjid. Belajar setiap hari, ya, atau setiap malam ketika memang itu adalah ada waktu, ya, tapi pasti ada waktu. Berperilaku taat kepada aturan di sekolah, contohnya mentaati aturan sekolah, ada buku aturan, taati. Kemudian tidak melanggar tata tertib di sekolah, tidak berangkat terlambat, pulang duluan, ya. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, ini merupakan sebuah ketaatan kepada seorang guru, yaitu adalah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Menghormati guru,
ya, ta'zim, bersalaman ketika bertemu dengan guru, tundukkan badan ketika berjumpa dengan guru, ucapkan salam. Itu salah satu contoh taat pada aturan yang ada di sekolah. Kemudian menyayangi teman-teman, jangan suka membuli teman kita atau teman siapapun, ya. Jangan dibully, apalagi membuli seorang guru. Bentuk perilaku taat aturan ketika berada di masyarakat, mentaati peraturan di masyarakat. Ada aturan di dalam masyarakat, ya. Kemudian sopan santun terhadap sesama, apalagi kepada orang yang lebih tua. Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Jangan suka membuli kepada adik-adiknya. Mengikuti kegiatan di masyarakat, gotong royong, ronda, kemudian bersama-sama menjaga keamanan dan menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan lingkungan. Ya, jangan suka membuang sampah. An-nadhafatu minal iman. Maksudnya membuang sampah di sembarang tempat. Ketika membuang sampah pada tempatnya, maka lakukanlah. Itu tadi adalah bagaimana taat aturan. Sekarang berperilaku kompetitif di rumah, di sekolah dan masyarakat. Wajib mentaati dan melakukan perintah orang tua. Ya, itu berlomba-lomba. Kemudian belajar dengan tekun baik di rumah maupun di sekolah. Bersikap dan sopan santun, ya, dimanapun, termasuk di lingkungan masyarakat. Ya, ini ketika kita berada di dalam lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Kemudian kerja keras, ya, di rumah, di sekolah dan masyarakat. Contohnya, perilaku kerja keras harus diterapkan dimanapun. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kerja keras kunci utama menggapai kesuksesan. Tidak ada orang yang sukses tanpa adanya kerja keras. Itu sudah pasti. Kerja keras harus selalu dilatih sehingga menjadi kebiasaan dan menjadi hal yang ringan untuk diterapkan. Harus sering kita lakukan, ya, karena tanpa adanya latihan maka berat bagi kita untuk melaksanakan kerja keras. Refleksi sikap pada aturan, ya, implementasi dari pemahaman Al-Maidah, An-Nisa dan At-Taubah tadi. Kita harus mampu menjadikan kita yang memiliki ciri-ciri khas. Ciri orang yang taat pada aturan diantaranya mengetahui aturan hukum yang berlaku. Cirinya mengetahui isi aturan-aturan hukum yang berlaku, bersikap positif terhadap aturan yang berlaku, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai aturan yang berlaku. Itu ciri bahwa kita adalah memiliki sifat taat pada aturan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang kompetitif dalam kebaikan, ciri-ciri orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Di antaranya satu, memperbanyak amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghindarkan diri dari perbuatan yang mungkar. Yang ketiga, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan amal kebaikan. Kemudian, iri terhadap kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, ya. Menjadi lebih taat, rendah hati, tulus dan santun kepada semua orang. Selanjutnya, setelah tadi taat aturan kemudian kompetitif, ciri orang yang memiliki sifat kerja keras. Pertama, mencintai pekerjaan. Ya, kalau kita ingin dikatakan orang yang kerja keras, harus cinta kepada kerja. Sebagai siswa, cinta belajar. Ya. Kemudian bertindak efektif dan efisien, tidak bertele-tele. Ya. Kemudian ulet, tekun, rajin dan disiplin. Ya, dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Pantang menyerah. Ya, itu bukti bahwa dia adalah pekerja keras. Nah, hikmah taat aturan, ya, ada hikmah, ya, ketika kita mampu melakukan perbuatan yang sesuai dengan aturan, maka ada hikmah. Apa itu? Yang pertama, hikmahnya hidupnya tenang dan tidak merasa dikejar-kejar oleh dosa akibat melanggar aturan. Ya, orang yang taat aturan tidak akan gelisah, dia akan tenang. Ya, contoh kita berjalan sesuai dengan rambu-rambu, lampu merah kita berhenti, tapi ketika lampu merah kita lanjut, ada rasa was-was dalam diri kita. Hidupnya menjadi selamat, nyaman dan tentram karena setiap aturan membawa kebaikan bagi hidup manusia. Ya, aturan itu adalah mengatur bagaimana
hidup kita lebih baik. Cita-cita hidup bahagia dapat tercapai, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya, mudah-mudahan tercapai semuanya. Kemudian hikmah kompetitif dalam kebaikan. Kualitas hidupnya terus meningkat, ya, akan meningkat terus hidupnya. Menjadi manusia yang terbaik, ya khairun nas, yakni manusia yang bermanfaat. Dikatakan khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan menjadi musibah bagi orang lain, tapi manfaat. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dapat kembali kepada Allah dengan bekal amal kebaikan yang maksimal, ya. Salah satu amal yang tetap akan terbawa ketika kita mati adalah amal jariah. Hikmah kerja keras menjadi kaya raya. Oh jelas, orang yang kerja keras maka dia akan menjadi kaya raya. Mudah-mudahan semuanya menjadi kaya raya. Sukses dalam meraih cita-cita, hidupnya menjadi bahagia, menjadi orang yang dermawan. Ya amin ya. Mudah-mudahan menjadi dermawan semuanya. Kemudian kaitan antara perintah kompetitif dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah SWT sesuai Al-Maidah, sesuai pesan Quran surah Al-Maidah. Semakin patuh terhadap pesan Allah, maka semakin semangat dalam berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kemudian kompetitif, ya, kaitan antara perintah berkompetensi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai pesan surah An-Nisa ayat 59. Semakin patuh seseorang terhadap pesan, ya, Al-Maidah An-Nisa ayat 59, maka semakin berlomba-lomba dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan ulil amri. Semakin patuh seseorang terhadap pesan Quran surah An-Nisa ayat 59, maka semakin berlomba-lomba seseorang dalam menyelesaikan setiap perbedaan pendapat untuk dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kaitan antara perintah berkompetensi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan surah At-Taubah, ya, ayat 105. Pertama, semakin patuh seseorang terhadap pesan At-Taubah ayat 105, maka seseorang semakin semangat dalam bekerja dan mencari bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan, ya, terkait dengan pembahasan Quran, ya, surah Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105. Ya, mudah-mudahan dengan materi singkat ini bisa menambahkan, ya, kita menjadi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, ya, bekerja keras, ya, kemudian taat pada aturan yang ada baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.